pakai bahasa Sunda, "Are kemana?" "Mau ke bawah, A." "Ngapain tadi saya liatin muter-muter aja." Oh, dia ngomong gitu, Bang? Iya, dia ngomong muter-muter aja. Situ gue udah panik, Bang. Saya nyari jalan, A. Saya mau turun ke bawah. Tadi saya udah lihat AA, tapi AA muter lagi. AA jalan ke sana, muter lagi. Saya kira nungguin temen AA, nyari temen AA. Enggak, saya mau ke bawah dari tadi. Lah emang AA nggak ngeliat saya katanya. Enggak ngeliat A. Astagfirullahaladzim. Di situ gue pegang, Bang, tangannya. Gue pegang tangannya, adik gue sama temen-temennya gandengan tangan kita. Pokoknya gimana caranya, kita harus pulang. Kita harus turun sampai ke pemukiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kismis, Kisah Misteri. Kali ini bintang tamunya sangat spesial, guys. Langsung kedatangan, boleh diperkenalkan? Fajar. Bung Fajar. Oke. Bung Fajar, Ya. apa kabar? Alhamdulillah baik, Bang. Gimana nih? Alhamdulillah kalau baik. Konten ini kan bercerita tentang kisah misteri, ya Bang Fajar. Oke. Jadi menurut pengalaman pribadi. Nah, Bang Fajar sendiri ini punya nggak sih pengalaman pribadi tentang kismis ini? Oh, pengalaman pribadi ada, mungkin waktu gue melakukan pendakian kali ya. Oh, pendakian. Iya. Jadi waktu itu gue melakukan pendakian di salah satu gunung di daerah Jawa Barat. Itu nama gunungnya Gunung Gede Pangrango. Gunung Gede Pangrango. Itu awal 2010 gue naik. Ya. Langsung aja nih ya, langsung ada intinya aja. Waktu gue naik di tahun 2010 itu, gue bareng sama adik gue. Kita naik itu berlima, kita mulai pendakian itu di jam 12 malam. Karena kita mendakinya malam, kejar sunrise di pagi hari. Ya. Kebetulan waktu itu rute yang kita ambil itu jalur Cibodas. Nah, itu gue naik itu nggak di malam Minggu, gue naik di malam Senin. Yang notabene itu nggak banyak pendaki yang naik di hari itu. Cuman ada 2 rombongan. Rombongan gue dari Depok, sama satu lagi rombongan dari Bandung. Yang kebetulan dia datang juga malam. Nah, pada saat itu kita kenalan deh tuh di shelter. Di base camp kita kenalan sama orang Bandung itu. Pas kita naik itu kita sama dikasih HT. Karena cuma 2 rombongan aja yang naik. Selebihnya nggak ada pendaki yang naik. Oke, kita mulai pendakian jam 12 malam. Pas kita di Tugu Selamat datang Gunung Gede Pangrango itu emang cuaca lagi dingin-dingin ya, Bang. Pas dingin kayak gitu kan, udah kita mulai naik nih. Dia bareng-bareng. Nah, teman gue ini yang orang Bandung ini yang kita kenal di base camp ini, namanya Bang Anton. Nah, Bang Anton, gimana nih? Gue kan berlima, 3 orang ini masih baru. Adik gue ini masih baru sama teman-temannya. Yaudah, Bang, lu jalan di depan, gue di belakang rombongan gue. Oke. Nanti kalau capek kita bilang aja, break aja. Dan jangan mencar. Ya kan? Karena nih gue bawa baru, 3 orang ini baru, adik gue dan teman-temannya itu masih baru. Pas kita jalan, itu masih aman-aman aja. Kita masuk, pas sudah masih kelihatan lah lampu-lampu di bawah. Pas sudah masuk hutan, itu udah mulai janggal, Bang. Gue udah ngerasa janggal di situ. Perasaan tuh janggal gitu. Iya, gue udah ngerasa janggal. Karena gue bilang sama Bang Anton, Bang, kalau gue capek, lo nungguin ya, Bang. Iya, Bang, selalu gue tungguin. Kita bareng-bareng aja. Oke, kita bareng-bareng. Intinya gini sebenarnya, desas-desusnya tuh kalau bisa lu istirahat jangan sampai di namanya tuh ada danau di situ, Bang. Ada danau itu Telaga Warna. Kalau bisa kita jangan sampai istirahat di situ, Bang. Merinding gue kalau cerita kayak gitu. Soalnya kisahnya tuh kalau kita istirahat di Telaga Warna malam hari
itu pasti banyak gangguan bang. Karena gue juga baru naik malam, oke lah. Kita usahain push. Tapi namanya malam kan kita nggak bisa prediksi bang. Fisik orang-orang baru ini nggak mungkin kuat. Iya, iya. Oke kita jalan, pas di pos 1 masih aman. Pos kedua masih aman. Pas kita mau nyampe si Telaga Warna ini, temennya adik gue perutnya kram. Perutnya kram tiba-tiba. Perutnya kram. Tapi sebelumnya semuanya itu emang udah dikasih tahu jangan sampai istirahat. Di Jangan Telaga sampai di Warna. Telaga Warna. Kita udah saya kasih tahu semua. Mau nggak mau gue nggak bakal lanjutin perjalanan bang, karena resiko banget kan. Akhirnya kita putusin, bang, gue istirahat di sini dulu deh. Gue besok pagi akan ngelanjutin jalan lagi. Terus gimana bang Fajar? Gue tungguin gak nih nanti? Nggak usah bang, lo jalan aja. Gue tahu kok treknya. Nanti gue pagi jalan, kemungkinan juga banyak pendaki lain juga yang mungkin akan ngedaki Gunung Gede di pagi hari kan. Udah, oke kata Bang Anton. Bang Anton pun lanjutin perjalanan tuh sama timnya, rombongannya dia. Gue di situ udah aneh bang. Kenapa anehnya? Ketika rombongan Bang Anton pergi, tiba-tiba kabut bang. Kabut. Sebenarnya di Telaga Warna itu nggak boleh kita diriin tenda, karena di sini ada base campnya kan. Tapi nggak mau kita harus diriin karena suhu di sana dingin kan. Karena gue naik di musim panas, jadi suhunya tuh dingin banget. Kalau malam dingin banget. Dingin banget bang. Akhirnya kita buka tenda di situ. Kebetulan gue tenda satu itu tendanya besar, lumayan buat 5 orang muat semua. Kita udah fokus tuh, udah masuk tenda diri, masuk semua udah diem. Gak usah masak, gak usah apa-apa. Tapi mau nggak mau kan, karena teman adik gue ini perutnya kram, gue harus bikin minuman yang hangat buat dia netralin nih badannya. Ketika gue mau masak air bang, ada yang lewat bang. Itu kelebetan putih. Dan anehnya bukan gue doang yang ngeliat. Temen gue ini lihat bang. Si Rijal ini ngeliatin teman gue. Dia ngeliat, adek gue ngeliat. Nah, temennya nggak ngeliat. Yang 2 orang lagi nih. Masih anteng di dalam. 3 orang ngeliat semua. Adek gue bilang, lu ngeliat? Udah, diem aja, gue bilang. Karena takutnya nanti panik kan. Iya. Karena emang malam itu nggak ada rombongan lagi bang. Cuman gue berdua doang itu sama gue sama orang Bandung itu, Bang Anton itu. Nah, udahlah, gue masih positive thinking, udah biarin. Gue suruh adik gue, pas gue bikin jahe itu gue suruh minum, temennya minum, gimana enakan? Enakan nak? Udah. Kita tidur lah, posisi itu udah jam 2 malam. Udah istirahat, tidur, besok pagi lanjut. Gangguannya nggak di situ bang. Ternyata pas gue udah tutup sleeping, ada yang ketawa bang, cewek ketawa, lanjut terus ketawa. Gue mikir lagi nih, wah jangan-jangan bener nih mitos ini, kita nggak boleh istirahat di Telaga Warna. Tapi nyatanya emang bener kejadian bang. Awalnya gue nggak percaya, udahlah kita wallahualam aja kan, lo gua. Tapi nyatanya emang ada bang, kayak gituan. Kita ketawa dan ketawain. Gue denger, temen gue denger, adik gue denger, temennya denger semua bang. Mau nggak mau kan jadi panik kan mereka kan. Itu apaan gitu. Udah nggak apa-apa lo tidur aja. Pas tidur, tenda kita ditempongin bang. Tenda tempongin? Iya pakai pasir, logikanya kan. Di gunung mana ada pasir bang. Gunung gede loh, tanah merah. Pasir bang, tempongin. Gue bilang udah santai, nggak apa-apa. Kita dalam tenda aman. Dalam tenda aman. Dipaksa tidur bang. Itu gangguan masih aja bang. Tawa lah kita tempongin pasir. Yang suara macem-macem lah. Udah panik kan. Udah gue paksa tidur. Nah, setengah jam gangguan itu hilang. Tidurlah kita bang. Paksain mau nggak mau tidur. Cuman ya namanya gue kan panik kan, bawa orang tidur ayam. Gede lah ya. Iya. Pas teman gue tidur, bangun teman gue bang. Bre, kenapa Jal? Gue ngimpi.
kita suruh geser tenda. Ah serius lu, gue bilang gitu kan. Serius bre. Emang kenapa bre? Yang kita tempatin ini rambut nenek-nenek bre, panjang. Gue mimpi kayak gitu. Terus gimana? Ya, kita harus pindah tendanya. Sedangkan anak 3 ini tidur bang. Terus akhirnya Ya mau nggak mau gue bangunin. bangunin. Dengan mental, udahlah ramean ini kan, gitu kan. Udah. Mau nggak mau kita pindahin ke tendanya. Ke sebelah mana bre? Samping base camp tuh bang. Samping shelter kan ada tempat lagi tuh. Jadi gue di depannya. Akhirnya gue pindahin ke samping. Pas gue mau pindahin, itu udah kabut tebel kan, nggak kelihatan. Posisinya gue udah 50-50 lah. Gimana caranya ini harus pindah. Daripada gue digangguin terus kita kan. Udah. Akhirnya kita pindah bang. Pindah. Di situ, alhamdulillah tuh. Gangguannya hilang. Oke pagi, kita lanjut nanjak lagi kan, trekking. Udah kondisi udah agak pulih, kita lanjut trekking. Itu yang biasanya gue trekking itu cuman 6 jam, 7 jam bang. Maghrib gue belum keluar hutan bang. Maghrib belum keluar hutan. Dari pagi padahal. Dari pagi. Karena gue pas lewatin kandang badak ini, seharusnya kita lurus, gue ambil ke kiri. Kenapa itu ambil ke kiri? Apa emang itu jalur juga? Apa Itu emang trekking juga bang, tapi itu jalur buat pendakian khusus yang anak-anak Mapala. Gue hajar kiri, yang benar-benar pendakiannya tuh beda jalur sama yang jalur biasanya. Masih lebih cepat tapi gimana? Lebih cepat biasanya, seharusnya lebih cepat bang. Seharusnya. Gue jalan situ, maghrib gue belum keluar hutan. Itu baru gue ngerasain di situ pendakian paling lama gue. Yang biasanya gue naik ke Gede itu lewat Cibodas itu paling lamanya itu 8 jam. Ini dari jam 6 pagi naik, maghrib belum keluar. 12 jam itu. Wah, kacau bang. Tapi itu istirahatnya juga lama juga apa emang sebenarnya? Ada istirahatnya nggak terlalu lama lah bang. Paling kita cuma istirahat ngerokok, ya ngomong ngopi sebentar, habis itu jalan lagi. Maghrib gue belum keluar hutan bang. Ajan maghrib, gue masih di hutan, kita masih istirahat. Panik gue. Anjir, kok bisa? Gue udah mulai mikir nih, sasarin gue ini. Gak beres ini. Ketika ajan maghrib nih, waktu maghrib, udah mulai gelap kan bang. Gue doa, ya Allah, ini gimana nih? Kalau sampai nggak keluar, bahaya nih gue bilang. Nggak beres. Karena satu, kita dari kondisi alam, kalau misalkan dekat puncak itu belerang bau bang. Kalau malam itu naik, itu bakal sesak napas. Satu dari situ. Kedua dari hal-hal yang gue alamin kemarin, ini kalau masih ganggu, selesai gue. Anak-anak ini kesian ya kan. Pikir. Akhirnya ya udah pasrah gue bang. Kita doa bareng-bareng di situ. Pas banget jam 6 kita doa. Ya Allah kita minta tolong, kita kasih jalan. Kita mau keluar nih dari ini hutan. Dan anehnya bang, itu ada lebah bang. Lebah. Tawon nih, logikanya serangga. Maghrib itu udah nggak ada bang. Serangga-serangga itu udah nggak ada. Seharusnya enggak ya? Nggak ada seharusnya. Ini ada bang. Nuntun bang jalan sampai keluar hutan. Ngikutin jadi ya? Kita ngikutin dia. Kok aneh gitu kan. Jalan sini. Udah kita ngikutin. Karena seharusnya itu jalan biasanya ada tandanya dari tali. Ini nggak ada bang. Pure hutan. Patokan gue bang, semakin pendek pohon, semakin dekat puncak. Keluar hutan gue, patokan gue itu. Tapi jalurnya itu ada emang maksudnya apa bikin Ada, jalur Bang. sendiri apa Emang ada. Jalur itu ada. Gue pernah lewat situ. Tapi nyatanya, itu gue gak keluar-keluar dari hutan itu bang. Udah panik akhirnya kita keluar itu jam 7 malam. Jam 7 malam baru keluar. Dari jam 7 malam keluar hutan itu vegetasi sampai dengan menuju ke tempat kemah, Surya Kencana. Itu kisaran masih 45 menit bang, gue jalan. Kondisi malam, cuaca dingin, berkabut, udah gue bilang. Gue ikat tali bang, teman-teman gue.
Semua itu. Gue ikat tali. Logika gue gini, jangan sampai mencar, jatuh semua. Udah gue ikat tali, gue jalan, angin, kita jalan pasir kan. Dan gue malam itu, gue dengar suara lonceng bang. Malam-malam itu. Malam lonceng kuda. Kayak kereta delman gitu. Gue dengar suara itu, dan ternyata bukan gue doang yang dengar. Gue, temen gue, sama temannya adek gue nih, dengar. Dia ngomong, bang, dengar suara delman bang. Udah, jalan aja. Nanti aja kita ceritanya. Kita jalan, pas nyampe di puncak gede bang, itu makin jelas suaranya. Berarti itu Jreng. Kok makin jelas gitu kan? Ini ada apa sebenarnya? kayak makin deket gitu. Iya. Gue takutnya nih bocah ada kotor atau gimana naik gunung ini kan. Tapi gue tanya, lu bawa apa? Nggak bawa apa-apa bang. Nggak bawa yang aneh-aneh kan? Enggak bang. Oke, tapi kok nggak ada yang nggak beres dari kemarin kita nih. Yaudah deh, kita turun dulu aja. Kita pas turun tuh bang, dari puncak gede itu, lewat hutan, itu rugo gua doang bang. Dari pagi itu nggak ada lagi pendaki lain. Pas gue turun, kita doang turun, di hutan itu, oh bang, banyak mata merah bang. Mata merah itu. Iya, banyak orang kayak yang ngeliatin bang. Kalau binatang buas sih kita tahu bang. Binatang buas kayak misal babi hutan di center itu matanya nyala tapi nggak begitu bang. Oh, Suara geraman. Gue panik kan, gue positif aja. Gue positif thinking aja nih. Wah, macan kumbang. Macan kumbang nih. Jangan mencar ya udah, jangan mencar. Logika gue gitu aja udah, positif aja. Teman-teman adik gue bilang, bang, suara macan bang. Tapi gue, yaudah, rapat aja rapat. Dan gue tuh, center gue mati satu bang. Dari 5 orang itu, yang bawa center 3. Mati 1. sisa 2 berarti. Sisa 2. Depan sama belakang. Tengah ngikut. Nah satu intinya, jangan mencar aja. Itu kita turun seharusnya 30 menit, itu 1 jam turun bang. Karena sepertinya gitu, paniknya di situ bang. Udah dilihatin, iya. Suara geraman, iya. Ada yang goyangin pohon bang. Logikanya nggak masuk bang. Masih. Karena angin pun nggak akan bisa goyangin sekencang itu. Karena emang waktu pas turun itu angin nggak terlalu kencang. Tapi pohonan tuh, goyang Tapi bang. semua pohon apa emang satu pohon apa beberapa pohon apa? Hanya beberapa pohon aja. Pikir, ya Allah. Nih, untungnya teman-teman adik gue ini mentalnya kuat bang. Dia takut tapi tetap dijalanin. Ya. Yang penting juga ya? iya, yang penting gue bilang gini, jangan kosong, udah jangan kosong, jalan aja dulu, jalan. Akhirnya kita 1 jam turun itu, sekitaran jam 8:30, kita sampai Surya Kencana. Ada tenda itu cuma 1 di ujung bang. Yang lain nggak ada, kosong tenda. Berarti cuma 2 tenda doang. 2 tenda doang gue di Surya Kencana. Bang Pajar ya? Iya, kemungkinan itu rombongannya Bang Anton yang Bandung itu. Nah, oke, pas gue jalan, itu suara muncul lagi bang, tapi ada gamelannya. Suara apa nih? Yang mana? Yang Suara kereta kencana itu, yang kereta kuda itu, tapi ada gamelannya bang. oh diiringin sama gamelan. Diiringin sama gamelan. Wah, kata gue, nih kenapa nih? Kok ada lagi suaranya? Gue bilang, Jal, ini nggak beres nih. Kita cari tengah-tengah aja, jangan di dalam hutan. Nggak akan beres. Oke, kita cari di tengah aja. Di dekat saluran air kan, gua akhirnya. Tapi tenda yang itu dideketin apa gimana? Apa? Jauh bang, jaraknya jauh. Oh, Kalau gue deketin ke sana jauh. Jadi gue putusin tuh di tengah-tengah aja, keluar vegetasi hutan, kita keluar dulu, nyari tempat yang agak datar, tapi nggak. Intinya gue kelihatan ada tenda aja gitu. ya. Pas gue seperti itu, keluar hutan,
suara gamelan ada, suara kereta kencana ada. Gue mikir, Itu semuanya dengar. dengar semua bang. Kalau sekarang tuh dengar semua. Gila tuh. Udah seperti itu. Udah. Kita ini aja. Buka tenda di tengah. Jangan ada yang keluar. Kita nggak ada yang keluar akhirnya bang. Kita nggak ada yang keluar. Sampai jam 2 malam. Jam 2 malam itu lapar bang. Mau nggak mau kita harus bikin mie kan. Masak mie. Dan apesnya air habis bang. Apesnya air habis. Akhirnya gue ngambil air. Sama temenannya gue nih. Karena yang lain lagi pada motong-motongin sosis ya kan. Siapan buat masak. Gue ngambil air. Gue ngambil air. Ada kakek-kakek bang. Di dekat gue mau ngambil air. Ada kakek-kakek. Dek, ngambil airnya di sebelah sana aja. Kayak gitu bang. Nggak boleh di situ kan? Gak boleh di situ. Terus? Itu kondisi kabut bang. Kabut malam jam 2 malam itu kabut bang. Center itu jarak pandangnya tipis. Deket pendek. Iya. Gue bilang, oh iya. Gue masih nggak ngeh bang. Logika gue, oh mungkin pedagang. Karena di Gunung Gede kan ada yang jualan bang biasanya. Ada yang jualan juga di situ? Iya ada kayak gorengan segala macam gitu kan. Gue pikir positif aja. Oh mungkin mamang-mamang dagang kali ini. Oke, gue jalan. Tapi gue balik lagi bang. Pas gue nyampe tenda, gue bawa air sama temen adek gue. Ada yang aneh nggak? Iya. Masa ada kakek-kakek naik gunung? Baru ngeh gue di situ bang. Wah iya ya. Udah. Ayo. Masuk tenda kita kan. Itu gue tadinya masak di luar, di dalam bang jadinya. Gue suruh bangun semua. Kita masak mie itu di dalam. Kita cerita. Tadi gue ketemu kakek, gini deh. Dia bilang jangan ngambil air di sana. Nah, teman gue si Rijal ini kan pengalamannya lumayan lah. Wah untung lo katanya. Kalau lo sampai ngambil air di situ, nggak tahu deh. Kesesat bisa jadi gitu kan. Wah kata gue. Yaudah deh, alhamdulillah kita masih dikasih selamat nih. Oke. Kita masak, terus makan. Nah, kita mau naruh barang-barang tuh di luar bekasannya. Yang naruh tuh adek gua. Pas adek gua keluar buka tenda, seret. Naruh, di depan nggak kuntilanak bang. Di depan? Iya depan tenda. Logikanya kabut tebel kan. Ngeliat gituan bang. Teriak bang dia. Gue panik kan. Weh kenapa lu? Kenapaan? Kuntilanak kak. Masuk. Suruh masuk. Dia mukanya langsung pucet bang. Pucet, gue bilang udah. Pakai di sleeping bag. Dempet tidur. Emang gak beres dari kemarin kita naik kan. Kayak gitu udah kan. Gak ada gangguan tuh. Tidur sampai pagi aman. Kita balik lah bang. Beres tenda kita pulang nih. Kita pulang dengan harapan masih terang ya kan pagi. Udahlah. Kita trek balik lewat Putri aja. Oke lewat Putri. Nah, sorry gue minum dulu ya bang. Nah, minum dulu. Lewat Putri itu kan seharusnya cepet bang kalau turun. Seharusnya. Lebih dekat daripada. Lebih dekat dari Cibodas bang. Kalau Putri itu paling enggak selama-lamanya tuh 5 jam turun. Paling lama tuh. Paling lama istirahat. Tapi dengan satu syarat kita lari kijang bang. Harus cepat gitu kan turunnya. Karena kalau enggak kaki kena. Dan apesnya ini temannya adik gue, kakinya kena bang, dengkulnya. Kenapa nih? Cedera. Itu lama bang. Turun sama kita jadi lama. Kita turun itu jam 10 pagi. Jam 3 sore itu, gue baru sampai Buntut Lutung bang.
Ada satu pos itu namanya Buntut Lutung. Baru nyampe situ bang. Jam 3 sore. Teh istirahat dulu. Dia kalau udah gak kuat kita istirahat. Lama juga tuh gue istirahat. Berarti sambil dipapah gitu? Iya. Dan itu yang turun rombongan gue doang bang. Gak ada lagi. Nggak ada lagi? Gak ada lagi. Rombongan gue doang. Itu tumben-tumbenan gede. Gede itu kalau yang tahu bang, gunung sejuta umat. Banyak pendaki-pendaki naik. Hari Tapi apa aja, Bang? iya, tapi anehnya di hari itu gue doang bang. Rombongan gue sama yang Bandung itu doang. Saya nggak ada. Sekalinya ada pun dia lah salah bintana bang. Beda jalur. Ke Sukabumi dia. Nah, gue lama istirahat di sana. Pas abis ajan asar, dari yang terang, cuaca berubah bang. Jadi gelap. Kayak mendung, berkabut lagi. Kata gue gak beres ini. Gak beres. Jalan deh, paksa pelan-pelan. Nah, dari sore itu udah mulai tuh bang. Abis ajan asar itu udah mulai tuh. Kita turun, gue denger secara harapan nih. Ada orang suara-suara mau naik. Rame lah bising mau naik kan. Gue bilang udah minggir dulu. Ada yang mau naik, kasih yang naik dulu. Kita kan turun. Gue tungguin bang, 15 menit. Kagak ada yang lewat. Kita berlima denger semua bang. Suara hiruk pikuk orang mau naik itu. Biasalah canda-canda. Orang ngobrol pada mau naik. Gak ada 15 menit gue tungguin. Itu posisi jam 3:30-an bang. 3:30 sore. Pas dari kejadian situ gue udah mulai. Wah, gue harus keluar maghrib ini. Kalau nggak keluar maghrib nggak bisa ini. Repot bang pasti. Pasti muter gue nih. Ini gue udah jelek. Cuma gue paksain, udah deh jalan. Ini nggak beres. Udah jalan. Akhirnya kita jalan lagi. Pas dengar nggak ada yang naik selama 15 menit. Nggak ada yang naik Udah Han, nggak apa-apa. Kita turun pelan-pelan aja pelan-pelan. Itu kondisi kabut bang. Jam 3:30 sore itu kabut. Jangan nggak kelihatan, kita harus pakai senter turun. Udah mulai panik lah anak-anak. Bang gimana bang? Udah turun dulu aja. Turun seharusnya dari Buntut Lutung itu nggak jauh bang. Paling 1,5 jam lah sampai bawah. Normalnya lah ya? Normalnya. Kalaupun lamanya 2 jam lah. Ini gue jam 5 sampai 5:30 itu nggak keluar kata gue. Kok batas kayak Batu Kukus itu nggak nyampe-nyampe. Pos bayangan mana kata gue kan. Kok malah masih hutan-hutan aja. Pokoknya gue patokan gue gini bang. Ketemu pos bayangan. Udah. Mulai dengar suara-suara pemukiman. Aman gue tenang. Tapi ini nggak keluar-keluar bang gue di hutan. Gue feeling apa? Gue disasarin lagi kayak yang hari pertama gue naik. Yang naik ya? Pas gue naik pertama. Tapi gue bilang, udah jalan aja. Bang, jalannya bener sini. Iya bener sini, udah ikutin aja. Center dengan posisi center 2, yang udah mulai baterainya habis bang. Gila bang. Mental gue udah, gue bawa anak orang. Udahlah. Akhirnya sampai gue muter-muter gak ketemu. Itu mulai ada aja bang. Yang kita masih, di jalan kita ditempongin pasir. Gue udah ngeliat waktu itu udah jam 5:30 bang. Udah mau maghrib. Akhirnya gue ketemu tuh Batu Kukus 1. Ketemu. Biasanya ada tukang jualan, nggak ada. Kita masih harus turun lagi kan bang. Untuk ketemu persawahan, baru kita jalan ke pemukiman warga. Tapi di persawahan ini, pas turun ini, itu kenapa gue muter-muter aja bang, di situ. Nggak ketemu jalanan gue tuh. Muter-muter gitu Muter aja? gue di situ. Pas muter-muter itu, anjir kata gue ya. Kok muter-muter aja, tempatnya ini lagi, itu lagi kan. Gue ngambil kanan, ketemunya di situ lagi. Gak beres gue bilang ini.
Tunggu, duduk dulu. Kita akhirnya minum dulu tuh bang. Dengan sisa air yang ada, kita minum dulu. Sambil mapah adiknya temen gue tuh, adiknya. Kita papa, udah. Nah, ketika udah mau maghrib bang, 5:30 nih. Kita udah muter-muter gak jelas di tempat-tempat itu aja. Entah kenapa, itu ada mamang-mamang lah masih agak muda. Mungkin dia habis dari sawah. Pakai bahasa Sunda, "Are kemana?" "Mau ke bawah, "Ngapain tadi saya liatin muter-muter aja?" Oh dia ngomong gitu tuh. Iya, dia ngomong muter-muter aja. Situ gue udah panik bang. Saya nyari jalan, saya mau turun ke bawah. Tadi saya udah lihat tapi muter lagi. Jalan ke sana, muter lagi. Saya pikir nungguin temen nyari temen Enggak, saya mau ke bawah dari tadi. Lah emang nggak ngeliat saya katanya. Enggak ngeliat Astagfirullahaladzim. Di situ gue pegang bang tangannya. Adik gue sama teman-temannya gandengan tangan kita. Pokoknya gimana caranya kita harus pulang nih. Kita harus turun sampai ke pemukiman. Gue minta bawa saya ke pemukiman warga, sampai rumah warga, sampai pos shelter. Kenapa? Saya dari tadi nggak temu-temu jalan. Wah, di kederin nih katanya. Udah pada pucat kita kan. Iya, kita udah diganggu juga. Yaudah yuk. Akhirnya itu kita pegangan tuh. Gue pegangin bang si mamang ini. Karena gue gak mau lepas lagi. Takut gue jalannya gak bisa pulang kan. Gue jalan sama adik gue ini. Pas banget maghrib. Kedengeran tuh. Pas ajan tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lega gue bang dari situ bang. Ibaratnya gue ketemu orang, gue keluar dari hutan. Pas gue nyampe pos itu, base camp, gue nanya, "Bang, saya begini-gini bang, dari hari saya pertama naik, saya dengar ketawain kuntilanak. Ngecamp di mana?" Malam pertama saya ngecamp di danau itu, Telaga Warna. Wah, berani banget ngecamp di sana. Mau nggak mau kan, karena kondisinya temennya adik gue ini perutnya keram. Masih untung kalau kayak gitu. Biasanya disasarin terus. Gue juga cerita sama dia. Malam-malam tuh saya dengar suara kereta kencana bang. Delman gitu sama gamelan. Emang sering kayak gitu Kalau jarang ada pendaki emang sering dikasih pendengaran kayak gitu. Karena emang kenapa namanya ini Surya Kencana, katanya mitosnya dulu itu tempatnya Raden Surya Kencana. Jadi patilasannya gitu lah, ada tempat. Emang di sebelah sana pun katanya ada makam. Tapi untungnya malam itu kita aman-aman aja. Dia bilang juga untungnya aman nggak disasarin. Masih alhamdulillah lah. Nah itu pengalaman gua ketika gua naik di Gunung Gede. Dan di mamang itu bilang pun, saya bukan orang asli sini, saya aslinya itu tinggalnya di daerah Gunung Salak. Dia bilang Gunung Salak sama Gunung Gede itu mitosnya kan lebih angker di Gunung Salak. Tapi dia bilang salah. Yang angker itu Gunung Gede. Walaupun gunung sejuta umat itu, Gede ini angker. Karena banyak kejadian-kejadian yang seperti itu. Yang di air panas lah, yang di Telaga Warna lah. Itu banyak pendaki-pendaki yang diganggu. Itu sih bang cerita yang paling berasa banget di gue. Tapi dari pertama naik sampai gue turun bang, nggak berhenti gangguan itu bang. Tapi untung teman-teman Bang Fajar juga mentalnya pada kuat walaupun pendaki baru. Ya untungnya di situ. Kalau misalkan mental nggak kuat, panik lah apa. Wah, habis bang. Kita ini satu udah habis. Tapi alhamdulillahnya mentalnya kuat. Dan kita masih dikasih selamat. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Pelajarannya banyak juga bang ya.
Ya, Kalau pendaki emang banyak banget cerita-cerita mitis. banyak bang. Oke Bang Fajar, mungkin ada lagi apa? Cukup deh. Untuk kali ini cukup dulu. Terima kasih Bang Fajar. Oke, Untuk sama-sama. pengalamannya berbagi di WC Entertainment ini. Dan ternyata amazing sekali ceritanya. Pendakian. Harus cobain bang. Siap. Tapi ntar dulu deh. Oke Bang Fajar, terima kasih Oke. waktunya. Udah mau Sukses mampir terus, Bang. di WC Entertainment. Oke, siap. Oke, buat pemirsa-pemirsa yang ada di rumah WC Entertainment, jikalau teman-teman ingin bercerita mistis di sini, oke boleh di sini kita bercerita bareng-bareng, berbagi pengalaman dengan teman-teman yang lain. Oke, sekian gitu aja cerita dari Bang Fajar, pendaki Gunung Gede, Pangrango. Dan kita akhiri aja langsung dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.